Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Masih mengenai ijazahnya Gibran ya, berlarut-larut. Memang ya Jokowinya berlarut-larut, ya Gibrannya berlarut-larut, tidak mau menyelesaikan permasalahan. Akhirnya ya terus-menerus berlarut-larut. Eskalasi politiknya saya katakan beberapa waktu kemarin semakin dinamis, semakin cair. Kita masih tidak bisa menebak ke depan akan seperti apa. Tiba-tiba Pak Jokowi mendatangi Pak Prabowo, ngobrol selama 2 jam, banyak spekulasi mengenai apa yang terjadi. Nah, kalaupun ada satu hal ya, selama saya membuat video tentang ijazahnya Gibran ini, yang bisa kita ambil kesimpulan salah satunya, kita masih beruntung bisa menggunakan akal sehat, bisa menggunakan logika, bisa melihat sesuatu itu janggal, dan bisa melihat sesuatu itu tidak dengan rasa cinta yang berlebih, tidak juga mudah-mudahan ya, tidak dengan rasa benci yang berlebih begitu. Nah, di antara yang aneh saya lihat itu orang-orang yang hampir sampai ke dalam tahap stres itu yang berkumpul kemarin 31 relawan Jokowi. Ini pernyataan-pernyataannya sangat menggelitik akal sehat begitu. Kita akan lanjutkan lagi ya, karena keanehannya banyak sekali dan kita bisalah sedikit banyaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kepada kita itu sense untuk melihat keanehan-keanehan dan inkonsistensi dari perkataan-perkataan mereka begitu. Kita akan lanjutkan. Ini kalau tidak salah kita ini sedang membicarakan yang dari sedulur Jokowi ya. Saya kemarin dengarnya seluruh Jokowi, ternyata salah. Di kolom komentar itu ada yang bilang itu bukan seluruh Jokowi, itu sedulur Jokowi. Ya, minta maaf ya. Kita teruskan ini. Saya mau katakan begini, dalam case ini kita kenal bahwa negara ini adalah negara hukum. Apa yang disebut the Rechtsstaat atau the rule of law. Untuk itu maka law enforcement ini harus dilaksanakan dengan benar. Saya pun juga heran mengapa Polda begitu lambat mengambil satu keputusan. Apa yang ditakutin kalau semua bukti seperti ahli-ahli hukum katakan sudah ada? Jangan terlalu lambat dan juga jangan terlalu cepat. Karena apa? Kita ini sebenarnya ada di era demokrasi yang menuju kepada apa yang disebut the post-truth. Nah, kalau ini dibiarkan terus-menerus, nanti masyarakat pun juga merasa bahwa ada satu kebenaran. Mungkinkah ijazah Jokowi itu palsu? Nah, untuk itu cepat Polri ambil tindakan melalui Polda, tangkap mereka. Roy Suryo, Risman, Tifa dengan CS tidak ada apa-apanya. Apa andil mereka buat Republik ini? Oke, sebentar. Nah, ini yang dikatakan kemarin ya, bahwa mereka itu punya agenda sekarang untuk terus-menerus menggelorakan tangkap Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu padahal Pak Susno Duaji itu sudah mengatakan nggak bisa di Metro Jaya ini, karena memang dari awal pelaporannya juga sudah salah begitu. Kalau mau nanti ke PT UN dan lain sebagainya. Ini nggak bakalan bisa begitu, susah ya. Memang salah satunya juga reputasi Polri dipertaruhkan di sini. Kalau sampai ditangkap itu, bakal bisa ramai lagi. Cuman sebelum ke situ ya, ini orang mengatakan law enforcement dan lain sebagainya. Nah, justru itu yang mau kita gulirkan. Law enforcement ini kok tidak terkena kepada Jokowi dan kawan-kawan? Ya, itu Silvestre itu yang bukan Stallone ya gimana ya. Kemudian mengatakan bahwa sekarang ini adalah era demokrasi, eranya post-truth, dalam pengertian kebenaran sudah tidak dilihat lagi. Lah, itu siapa yang buat itu? Mereka ya, yang madhab post-truth itu bukan kita. Kita ini sedang mencari truth, mencari kebenaran, bukan apa yang viral, bukan apa yang dikatakan begitu. Lah, kalian silahkan mau mengklaim bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli, atau misalkan pendidikannya Gibran itu valid, tetapi kan datanya tidak ada, data validitasnya itu tidak ada, data Pak Jokowinya juga tidak ada. Yang ada itu data yang diterima oleh RRT yang kemudian diteliti, yang kemudian banyak permasalahan. Itu yang ada datanya. Nah, kalau misalkan ini adalah era post-truth, itu salah satu yang bilang post-truth itu kalau tidak salah dari kubunya Roy Suryo kemarin ya, profesor siapa itu yang waktu mengkritisi Bu Ova UGM. Ini
era post truth, iya, apakah kita ikut ke sana? Tidak, begitu. Makanya kita mencari, meneliti, kita ingin mengetahui by data, bukan by omon-omon. Kemudian kalau misalkan ini mau dikatakan ya sekarang bahwa RRT itu tangkap saja karena mereka itu tidak berbuat apa-apa untuk republik ini, ya saya rasa minimalnya tidak merugikan, begitu. Kalau Jokowi itu jasanya ada, iya, tetapi merugikannya juga banyak. Nah, permasalahannya jasanya ini dia diapresiasi sudah, ya dia sudah menjadi presiden, kemudian dia itu mendapatkan fasilitas negara sampai sekarang kan, ada ajudan dan lain sebagainya. Tetapi kekurangannya itu tidak tidak diminta pertanggungjawabannya. Itu yang mau kita minta sekarang dari Pak Jokowi itu, karena sudah terlalu banyak yang kita rasa itu sudah di luar batas kewajaran kesalahan seorang presiden, begitu. Apalagi kalau sampai merusak tatanan demokrasi. Kalau mereka mau demokrasi itu bebas, bebasnya tidak ada. Dalam demokrasi itu saya bebas sejauh orang lain pun bebas. Oleh karena itu relawan pun juga melaksanakan kebebasan itu dengan mengadakan konferensi pers saat ini. Terima kasih, demikian. Ya itu silahkan, kan nggak pakai bubar-bubarin. RRT kemarin mau acara di Malang itu dibubarin. Itu udah kayak sama PWILS nih, siapa orang-orangnya yang membubarkan, begitu. Saya tidak tahu di belakangnya siapa. Cuman kan yang suka, yang seneng kan relawan Jokowi ini. Saya di Ketua Umum Pradi Bersatu, kami seluruh Indonesia ini Pradi Bersatu ya, ingin menyatakan sikap sesuai dengan pernyataan sikap bersama kita pada siang hari ini. Pertama, menegaskan bahwa Polda Metro Jaya, apa yang kalian ragukan lagi? Masa harus tunggu kucing beranak baru kalian tersangkakan orang-orang seperti teroris ini? Yang kedua, jangan biarkan ini proses hukum ini berjalan, pembiaran terus ini memberikan kesempatan kepada teroris tadi untuk menyampaikan hal-hal yang tidak benar, fitnah terus berjalan. Sampai kapan? Ini harus dihentikan. Yang ketiga, kita minta supaya kita mengapresiasi para penyidik yang bekerja. Oleh karena itu, para penyidik kerjalah dengan profesional, tunjukkan bahwa kalian itu hebat, tunjukkan bahwa kalian itu profesional, kalian itu ahli dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Jadi jangan membiarkan proses ini berjalan terus-menerus, berlarut-larut, menimbulkan multi tafsir di masyarakat. Oleh karena itu, kami minta sekali lagi, kami tegaskan bahwa hentikan semua proses fitnah di mana terjadi, supaya tunjukkan bahwa Polda Metro Jaya masih bisa diandalkan. Terima kasih. Oke, sebetulnya kan kepolisian itu memiliki hak paksa ya kepada Pak Jokowi untuk menghadirkan ijazahnya, bukan yang otentik tuh, yang asli, begitu. Punya kekuatan. Tetapi mereka memakai hak itu atau tidak? Sejauh ini kan tidak ada. Nggak ada, goib. Mana mereka sendiri? Mereka sendiri ya, yang membela Pak Jokowi itu tidak pernah melihat ijazahnya Pak Jokowi. Mereka sendiri ini, termasuk Azwan ya, setelah acara ini kan Azwan jadi banyak bikin acara tuh. Azwan sendiri nggak paham apa yang terjadi di dalam latar belakangnya Gibran itu, di dalam kepindahannya kepada beberapa sekolah, kemudian kenapa durasi sekolahnya sekian tahun. Azwan sendiri nggak paham. Jadi mereka itu membela sesuatu yang mereka sendiri buta, begitu. Ini lucu saja. Terima kasih Pak Ketum dan seluruh relawan. Loh, ini Pak siapa ini? Assalamualaikum. Kali ini, Waalaikumsalam. Hari ini saya tidak berbicara sebagai Sekretaris Jenderal Pradi Bersatu karena ada ketum saya. Jadi Pak Ketum lah yang berbicara sebagai Pradi Bersatu hari ini. Tetapi hari ini saya berbicara sebagai Ketua Umum Proud Boys Indonesia ya, yang apalagi kami bentuk, tapi masih dalam tahap mungkin akan segera selesai pembentukan. Memang khusus kami bentuk untuk Mas Gibran ya. Masya Allah, ini udah 31 tambah satu lagi jadi 32 ya. Ini namanya Proud Boys. Udah kayak ini, udah kayak nama apa, geng motor ini ya. Proud Boys, rambutnya agak setengah dicepak di pinggir gitu. Ini satu lagi ya, Pradi itu kan dia perkumpulan para pengacara begitu. Dan kemudian dibawa namanya Pradi Bersatu. Ini orang-orang Pradi apa nggak protes nih? Ya, nama kalian dibawa sama siapa ini namanya? Tolong komentar di bawah ya, saya lupa namanya. Cuman inget gaya rambutnya ini nggak bakalan lupa. Sering juga warawiri di TV ini. Raka Buming Raka. Proud Boy Indonesia ini adalah satu organisasi
generasi kepemudaan yang mungkin lebih ke Gen Z dan milenial, dan hari ini saya berbicara sebagai ketua umumnya karena kami lagi membuatnya ya. Terkait masalah persoalan ini saya cuma mau masuk pada ranah di mana Polda Metro sudah cukup lama menangani kasus ini dan kita merasa agak jenuh ya. Tetapi apapun itu, saya cuma meminta kepada penyidik Polda Metro untuk segera melakukan gelar perkara agar kasus ini bisa mendapatkan terhadap teroris tersebut ya, seperti yang kita konferensi pers ini hari ini. Terus yang kedua, menanggapi terkait pemaksulan yang diumbar-umbar oleh teroris ini. Yang perlu diketahui teman-teman bahwa pemaksulan yang mereka maksud atau grup yang ingin atau kelompok siapapun Anda yang ingin memaksukan itu, saya di sini hanya menyampaikan satu hal, bahwa di antara duduknya kami yang ada di sini ya, kami tidak akan pernah rela suara kami yang sudah kami berikan tidak hanya kepada Bapak Prabowo Subianto tetapi juga Mas Gibran. Anda jangan kecilkan suara itu, karena suara itu lahir dari kami, pemenang pemilu Pilpres, dan jangan coba untuk dimaksudkan karena itu suara kami. Jangan merugikan kami. Apalagi yang memaksukan adalah kelompok-kelompok yang berupaya memaksukan itu adalah kelompok yang kalah, dalam artian tidak memilih. Oke, sebentar ya. Ada bahasa bagus tadi ya. Jangan rugikan kami begitu. Oh iya. Ya merasa dirugikan kan kalau begitu ya. Ketakutan ini. Ya itu sudah kita bacalah, ada aroma-aroma fear ya, ada aroma-aroma ketakutan dari mereka ini. Cuman sampai sini begini dulu. Masalah pemaksulan itu masalah lain ya. Kalau bagi saya begitu. Saya nggak tahu kalau Mas RRT dan kawan-kawan masalah pemaksulan itu apa satu paket nih dengan ijazah palsu atau tidak. Kalau bagi saya itu masalah lain. Yang mana itu adalah konsekuensi dari apa yang terjadi dari kasus ijazah ini begitu. Jadi jangan sampai begini. Gibran ini sudah terpilih secara demokratis atau secara demokrasi, kita katakanlah begitu, dengan jujur dan adil ya. Kita pun tidak mengatakan itu sepenuhnya sepakat jujur dan adil itu dari mulai proses pertama. Kemudian setelah itu jadi, kalau ada misalkan permasalahan di dalam proses demokrasinya itu adalah proses demokrasi itu sendiri di dalam menggugat apa-apa yang menjadi syarat Gibran menjadi wakil presiden. Begitu loh ya, Mas siapapun ini namanya yang potongan rambutnya nyentrik. Nah, dalam pengertian bahwa apa yang kemenangan dari proses demokrasi itu, apabila prosesnya dari awal cacat, maka kemenangannya pun cacat. Jadi jangan misalkan dikatakan ini sudah terpilih secara demokratis, jadi itu sering sekali logikanya termul salah satunya begitu. Ini sudah terpilih secara demokratis. Lah kalau misalkan proses demokrasinya cacat bagaimana? Akhirnya tidak jadi tuh terpilih secara demokratis itu. Begitu. Oh ini kan sudah berapa persen? 58% apa 52% tuh? 58% sudah terpilih. Ya itu mah urusan lain begitu. Apakah itu bisa digugat? Bisa. Apakah ada yang menggugatnya? Ada, cuman sudah nggak bisa lagi. Mungkin begitu ya, sudah kadaluarsa, entahlah untuk permasalahan itu. Mungkin ada masih beberapa orang yang menggunakan itu di MK tetapi tidak terlalu disorot. Yang permasalahannya itu syaratnya ini, dan itu banyak sekali permasalahannya. Dan kemudian kalau misalkan ini ada permasalahan, kita mau menutup muka begitu, mau menutup mata dari kejadian yang sebenarnya, enggak. Itu yang karena kita mah tidak merasa dirugikan oleh apapun, jadi nggak ada Gibran, nggak ada Jokowi di pemerintahan, aman, nggak bakalan ada apa-apa begitu. Daripada kita misalkan dipimpin oleh orang yang dari awal tidak menghargai proses demokrasi, jadi yang membahayakan demokrasi itu siapa? Pada akhirnya Bill Clinton itu dulu ya, itu negara kurang apa Amerika demokrasinya. Bill Clinton itu dia sampai dilengsarkan dari presiden Amerika karena perkara asusila yang dia lakukan setelah jadi presiden, setelah begitu. Ini tidak ada hubungannya dengan proses demokrasi, tetapi di negara paling demokratis pun, salah satunya tuh US, dimakzulkan tuh ya presidennya. Apalagi ini cuma wakil presiden, apalagi wakil presidennya itu ya katakan quote and quote ada anak haram di situ.
yang dipaksakan menjadi wakil presiden, kemudian di belakangnya juga ada permasalahan, yang mana permasalahan itu dilakukan sebelum dia jadi wakil presiden. Apalagi itu ya sangat terbuka sekali kalaupun mau. Cuman dari awal, kalau kita nih, saya nih dari awal ingin mempermasalahkan itu ya pendidikannya itu, ijazahnya itu. Adapun kesananya nanti menjadi merembet permasalahannya, ya itu konsekuensi politik. Presiden yang definitif saat ini, yang sudah dilantik sesuai dengan konstitusi. Bagaimana bisa Anda merugikan bangsa ini? Yang kedua yang saya mau tanggapi adalah pernyataan-pernyataan Saudara Rismond Sianipar. Saudara Rismond, saya sampaikan kepada Anda, ingin membubarkan Polri, jangan bermain-main dengan narasi seperti itu. Narasi ini sudah sangat membuat kami sedih. Terus saya juga meminta kepada Polri untuk tidak main-main menanggapi narasi pemecah ini. Ya, ini harus segera ditetapkan tersangka dan dikerangkeng. Tidak bisa. Kenapa? Karena ini akan membubarkan satu institusi, sama halnya kita membubarkan negara. Oke? Itu dari saya. Terus kemudian saya persilakan Bang Farhad, ya. Ada di samping saya Bang Farhad ini, pengacara ini. Baik, saya singkat. Sebentar ya. Nah itu untuk narasi membubarkan Polri saya tidak tahu ya. Narasi untuk membubarkan itu, cuman narasi itu di belakangnya apa, narasinya bagaimana itu kan bisa dilihat begitu. Kalau misalkan secara demokratis, narasi saja boleh, tidak ada permasalahan. Narasi apapun begitu ya. Narasi apapun. Nah sekarang ada narasi-narasi bubarkan agama kok begitu. Secara demokratis ya, saya tidak mengatakan secara syariat. Ya, The Beatles udah dari dulu tuh nyanyi lagunya masuk ke kita ya. Imagine there's no country and no religion too. Udah ada kan dari dulu itu ya. Imagine tuh kalau kita nggak ada Polri, nggak ada agama aja masuk ke kita lagunya, nggak ada permasalahan. Terus kamu mau apa, memenjarakan apa namanya itu studio rekaman begitu, atau distributor lagu mau dipenjarakan juga gara-gara menyebarkan lagu Imagine, itu kan nggak bisa begitu, nggak bisa. Itu narasi mah biasa selama dia tidak ada tindakan melawan hukum. Kalau narasi biasa. Nah cuman kalau saya tidak tahu itulah ya, apakah saya sepakat atau tidak lain hal itu. Cuma di dalam negara demokrasi nggak bisa. Dan saya tidak mengatakan itu boleh secara syariat ya. Masalah syariat lain lagi. Apa tadi mengira-ngirakan atau punya cita-cita tidak mau ada agama, itu lain. Saya tidak mengatakan itu boleh secara syariat. Kemudian kita lanjutkan ya, ini siapa? Farhad. Siapa itu? Farhad Abbas ya? kita lihat, saya lupa namanya ini. Kemarin saya pikir yang membela Pak Jokowi cuman beberapa orang tokoh-tokoh ini, ternyata Pak Jokowi satu pembelaan yang jutaan. Wah, luar biasa. Ini terima kasih Pak Profesor Preman, Bang Andi, semua yang hadir sini. Saya nggak sebut persatu, Pak Ketua Umum Persadi Bersatu, Pak Sekjen, dan teman-teman relawan yang setia dari dulu. Ya, saya minta pertama itu Bambang Tri dan Gus Nur itu amnestinya itu dicabut kembali. Mereka adalah contoh yang tidak baik, ya. Kemudian proses pemberian amnesti itu, ya, yang bukan melalui Mahkamah Agung ya. Kalau gerasi melalui Mahkamah Agung, tapi kalau amnesti langsung DPR, itu terlalu singkat. Jangan mereka juga nggak minta dengan isu persatufikasi. Gitu. Kita minta dicabut, karena ini sangat kurang ajar banget. Gitu. Jadi artinya supaya mereka tahu bahwa kalau diberi pengampunan jangan sampai melakukan perbuatan yang mengulang-ulang seperti itu. Kemudian saya jelaskan sedikit kasus Bitor itu. Sebentar ya. Nah kalau misalkan urusan apa tadi amnesti ya, urusan amnesti ini adalah perkara yang sudah diputuskan begitu. Kan katanya pengacara menghormati keputusan hukum, menghormati proses hukum begitu, dan bukti bahwa memang ada amnesti itu kepada Gus Nur misalkan, dan Gus Nur itu masih leluasa untuk berbicara apa yang mau dia katakan. Memang dari awal ada permasalahan dari penangkapan kedua orang ini, Gus Nur sama siapa satu lagi itu, tolong tuliskan lagi di bawah ya. Maafkan saya ini kalau masalah nama. Cepat sekali lupa, ada aja satunya lagi ya. Itu yang sekarang juga udah banyak warawiri di media sosial lagi begitu. Ya itu berarti memang ada permasalahan di situ. Kalaupun kita melihat dari sisi politik, ada nih Pak Prabowo agak bermain di dalam isu ini. Makanya kemarin kenapa Jokowi sampai datang sowan ke Pak Prabowo itu.
Kalau kita mau lihat dari segi politik, kemungkinan itu ada begitu ya. Memang Pak Prabowo agak membelakang, agak kesal juga begitu. Sampai kemarin itu dari Hasbueno Point tuh sampai mengatakan kan sekarang Pak Prabowo sudah tidak bisa didikte-dikte lagi. Ya, ini sudah lain ya. Tadinya Pak Jokowi itu pengennya jadi kingmaker. Ya, tetapi karena dia sendiri yang jadi malin kundang ke Bu Mega tuh ya, di malin kundangin sama Prabowo. ya jangan marah lah begitu ya, sudah seperti itu keadaannya. Politik tanpa etik hanya akan melahirkan politik tanpa etik begitu ya. Saya lihat Ahok, saya bukan mendukung Ahok untuk menjadi pemimpin begitu ya, saya bukan, tetapi ideologi politiknya itu patut kita acungi jempol. Ahok itu dia tuh bisa saja keluar dari PDIP melawan Megawati begitu bisa saja, tetapi dia masih punya etika dalam berpolitik itu. Sekali lagi saya tidak memilih Ahok sebagai pemimpin, tidak. Tapi kalau misalkan kita mau melihat itu ya, ada ada etika di dalam berpolitik, salah satunya Pak Ahok, salah satunya. Megawati itu punya etika di dalam berpolitik itu. Ya. Jokowi itu apa? Ancur-ancuran Jokowi itu. Sudah tidak ada etikanya di dalam berpolitik sama sekali. Makanya kalau dimalin kundangin sama Prabowo, ya makan. Memang kita cabut perkaranya. Karena menghadapi ibu-ibu yang nggak tahu orangnya itu aja, mereka itu hanya mau viral, katanya kalau ada Farhad Abbas ngejek-ngejek Farhad bisa masuk terkenal mereka. Akhirnya waktu mereka minta maaf kepada Profesor Paiman, ya minta maaf, kemudian menyatakan tamat pramuka, berarti bukan beliau yang cetak. Dan mereka sudah menyadari bahwa UGM adalah telah mengumumkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Sudah selesai. Setelah itu minta makan. Setelah ditraktir itu kurang lebih habis 7 juta ya. Mohon maaf saya sebutkan. Habis itu main-main lagi. Mereka bilang membatalkan perdamaian, nggak jadi. Katanya dibujuk Farhad, padahal jelas-jelas istrinya Bitor itu minta maaf, nangis, bapak tenang gitu. Mungkin ini karena ada desakan daripada teroris. Karena kalau Bitor selesai dan minta ampun, tobat sama Tuhan Yang Maha Kuasa, maka perjuangannya Roy Suryo dan teroris itu kandas gitu. Jadi Bitor dengan terpaksa mau menyatakan dia tidak jadi damai, tapi kami cabut dan kita minta fokus Profesor Saman dan teman-teman tim pembela kaum lemah untuk melanjutkan perkara laporan pidana Bitor dan kawan di Polda Metro Jaya. Nah, jadi tidak ada alasan lain, kita minta kalau perlu kita menyurat resmi dan desakan melalui konferensi pers ini, minta kepada Polda Metro Jaya untuk segera menangkap khususnya teroris ya. Ditangkap Pak gini. Ini kalau nggak ditangkap, ini nanti lama-lama mengarah ke pemerintah sekarang bisa makin kacau mereka, terlalu nekat itu. Dan segera juga tangkap orang-orang di belakangnya. Gak usah lagi kita menjaga praduga tidak bersalah, tunjukkan aja siapa namanya, sebutin aja kawan-kawan. Dan teman-teman, terima kasih semua sudah berjuang buat Pak Jokowi yang baik ini. Dan nggak mau, udah tidak usah kita itu memakai praduga tak bersalah. Lo kalau begitu dari awal yang sudah korupsi itu Jokowi, korupsi itu ya, main-main di MK atau Jokowi. Loh, kalau kita mau sepakat, kita tidak usah memakai praduga tak bersalah. Karena praduga tak bersalah itu kita tuduh dulu dia salah sampai dia bisa membalikan sampai dia bisa membalikan bukti bahwa dia tidak bersalah begitu. Kalau mau kan begitu, praduga tak bersalah ini cabut saja. Oke, berarti dari awal kalau mau begitu ya, siapa yang korupsi? Jokowi. Siapa yang merusak tatanan demokrasi? Jokowi. Siapa yang utak-atik Pertamina tuh sampai bahan etanolnya sekarang hancur kayak gini ya, sampai nggak kepake sama standar SPBU import itu. Siapa yang bikin kayak gitu? Jokowi. Siapa yang bikin rugi negara? Jokowi. Buktikan kalau dia tidak membuat rugi begitu. Mau begitu? Itu logika kamu Farhad Abbas begitu ya. Aduh, ini mana nih? Ya, kalau udah stres kebangetan orang-orang itu. Saya diundang juga sebagai pengacara Pak Profesor Paiman, juga sebagai Ketua Umum Partai Negeri Daulat Indonesia, Partai Pandai. Dan hari ini saya sampaikan salam selamat pagi Indonesia. Pagi artinya Prabowo Gibran. Terima kasih ya. Oke, sebentar untuk kasusnya Pak Betor saya tidak terlalu mengetahui. Tolong komentar di bawah itu ya yang tahu agak dalam. Baik, terima kasih Saudara Farhad. Saya kembalikan kepada Saudara Adi ya. Ya, terima kasih. Luar biasa. Mungkin ada permintaan satu orang dari gender, dari wanita. Silakan. 2 menit ya. Berdiri aja ya.
Oke, saya adalah pendukung Pak Jokowi dari 2014. Oke, sebentar ini kalau tidak salah yang mau demo itu ya, saya udah lihat beberapa video. Nah, saya meminta kepada Mabes Polri supaya bagaimana cepat kasus ini diselesaikan. Karena kebetulan saya sebagai pembicara di TikTok, ya tiap malam itu ribut. Jadi sudah terjadi perpecahan antar anak bangsa. Di mana masalah ijazah ini sudah sangat menjadi hal yang negatif ya. Di TikTok itu sambil caci memaki, sambil hujat menghujat setiap hari. Jadi kalau bisa Mabes Polri cepat menyelesaikan ini. Kalau tidak, saya organisasi perempuan, kita 500 perempuan berencana akan turun memakai BH dan celana dalam untuk Mabes Polri. Kita marah karena Pak Jokowi tiap hari dibully. Amit amit jangan ya Allah, jangan. Jauhkan ya Allah, jauhkan dari BH dan jangcut emak-emak. Itu akan menjadi pemandangan tidak enak. Apa itu? Gory of the century mungkin ya. Itu pemandangan paling mengganggu selama abad 21 mungkin. Jangan ya Allah, jangan. Ini apa-apaan coba? Ini TikTok ya, yang ada setelah perkataan yang dibuat, yang ada TikTok di ban ya, live-nya kalau tidak salah. Komentar lagi di bawah kalau saya salah. Kemudian ya, ini jadi apa-apaan. Banyak sekali dari satu perkataan ini yang bisa kita bahas, cuman karena waktunya sedikit lagi saya tidak akan membahas banyak-banyak. Ini sudah stres begitu ya, sudah stres. Apa orang berkerudung kok? Kita 500 perempuan akan turun ke jalan tanpa memakai, cuman dengan BH dan cawat aja begitu. Disorakin. Ini kalau agamanya Islam ya, mohon maaf nih, itu bisa keluar dari agama. Begitu, mohon maaf. Nih kalau agamanya Islam bisa keluar dari agama. Meridoi suatu perkara yang maklumun minad-din bid-darurah, itu haram, Ibu, haram. Gak boleh tuh, itu ide dari siapa? Saya sudah merencanakan itu, makanya hari ini kita ingin bicara apabila sampai masalah ini tidak selesai, maka kami turun dengan BH dan celana dalam ke Mabes Polri. Kami mengunjuk rasa. Terima kasih. Luar biasa. Enggak luar biasa. Azwan. Luar biasa kagak. Jangan, Azwan. Tolong ditutup. Itu tolong ya, rencananya digagalkan begitu, Azwan ya. Tolong digagalkan itu. Apalagi mungkin di situ ada ustadz juga yang nggak tahu juga saya, mungkin nggak ada juga. Ya mudah-mudahan jangan ada lah itu. Tolong dinasihati ibu ini ya, sudah sepuh begitu. Jangan. Nggak ada bagusnya ya. Kalau misalkan kami akan menyewa 500 model untuk turun ke jalan, ya itu sih ya dosa juga ya, nggak boleh juga. Cuman masih agak make sense lah begitu. Saya udah kalau ngobrol seperti ini, mungkin ini adalah episode terakhir dari 31 orang ini. Yang Azwan ngomong terakhir saya tidak bisa mengomentari karena waktunya sudah habis. Demikianlah, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari kesetresan macam ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.